Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Listia Kurniawati, Ma'rifatur Rodiana, Muhammad Syaifuddin, Khatrunada Filaili, dan Wulandia Nabila. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia strategik. Yang pertama yaitu konsep strategi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia strategik adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi sumber daya manusia yang terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Strategi ini menentukan orientasi dan rencana yang berkaitan dengan pertimbangan organisasi secara keseluruhan seperti efektivitas organisasi dan manajemen sumber daya manusia, seperti sumber daya pembelajaran dan pengembangan, penghargaan dan hubungan karyawan. Selanjutnya yaitu pendekatan MSDM strategik. Ada 5 pendekatan yang terdiri dari strategi berbasis sumber daya, pencapaian strategis yang cocok, manajemen kinerja tinggi, manajemen komitmen tinggi, dan manajemen keterlibatan tinggi. Yang pertama yaitu ada strategi berbasis sumber daya. Pendekatan ini membahas metode peningkatan kemampuan strategis perusahaan dengan pengembangan manajer dan staf. Manajer dan staf adalah mereka yang dapat berpikir dan merencanakan secara strategis dan yang memahami isu-isu strategis. Yang kedua yaitu ada pencapaian strategis yang cocok. Strategi sumber daya manusia harus sesuai dengan strategi bisnis dan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis, memberikan kontribusi terhadap proses perencanaan bisnis. Yang ketiga yaitu manajemen kinerja tinggi. Manajemen kinerja tinggi bertujuan untuk memberikan pengaruh pada kinerja perusahaan melalui sumber daya manusia, yaitu produktivitas, kualitas tingkat layanan kepada pelanggan, pertumbuhan, keuntungan, dan memberikan penilaian nilai-nilai pada shareholder. Yang keempat yaitu ada manajemen komitmen tinggi. Salah satu keunggulan karakter sumber daya manusia adalah berhubungan dengan komitmen. Manajemen komitmen tingkat tinggi menurut Wood adalah bentuk pengelolaan yang ditujukan untuk memunculkan komitmen sehingga perilaku ini menjadi sebuah kesadaran dibandingkan dengan sebuah pengendalian oleh sanksi dan tekanan eksternal dari tiap individu, dan komitmen ini berhubungan dengan organisasi berdasarkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu manajemen keterlibatan tinggi. Pendekatan ini menganggap karyawan sebagai rekan dalam perusahaan yang kepentingan dan usulan mereka perlu dihargai. Hal ini terkait dengan komunikasi dengan peliptan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana komunikasi antara manajer dan anggotanya dalam mengetahui harapan mereka dan bertukar informasi dalam menjalankan misi, nilai, dan tujuan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan manajemen SDM strategik. Perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan manajer atau pemimpin untuk meramalkan atau memprediksi kebutuhan sumber daya manusia baik dalam organisasi privat maupun organisasi publik. Perencanaan SDM ini bertujuan untuk mencocokkan sumber daya manusia yang tersedia dengan kebutuhan perusahaan yang dinyatakan dengan bentuk tingkat aktivitas. Kemudian dalam perencanaan SDM terdapat syarat-syarat perencanaan SDM, di antaranya yaitu 1. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Kemudian harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Kemudian harus mampu mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Kemudian harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa yang akan datang. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi,
mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan atau ketenaga kerjaan pemerintah. Kemudian, juga terdapat prosedur perencanaan SDM. Yang pertama yaitu dengan cara menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang terakhir, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Nah, dari prosedur perencanaan SDM juga terdapat tahapan dalam perencanaan SDM. Langkah-langkah dalam tahapan tersebut diantaranya yaitu pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. Kemudian ada mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian merancang dan mengimplementasikan program-program. Nah, program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Setelah itu juga kita akan membahas mengenai tantangan dan peran manajemen SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya, dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Kemudian, karena SDM atau manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen atau manajemen sains yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan. Mengingat pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai dasar utama perusahaan dalam memperoleh keunggulan bersaing disebabkan adanya perubahan lingkungan yang menciptakan tantangan-tantangan baru bagi organisasi. Nah, di sini menurut ada 8 tantangan kompetitif yang dihadapi perusahaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang pertama adalah globalization. Globalisasi adalah suatu keadaan yang penuh keanekaragaman, kemenduaan, dan kompleksitas atau penyatuan dunia tanpa batas. Pada konteks tantangan ini, perusahaan harus dapat meningkatkan kemampuan untuk belajar dan bekerja sama, mengelola perbedaan dan kompleksitas. Peran penting dalam fungsi manajemen sumber daya manusia global adalah kemampuan peningkatan adaptasi dan koordinasi. Kemudian ada competence and intellectual capital. Kompetensi dan modal intelektual menuntut perusahaan dituntut mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, perspektif, dan pengalaman dalam mengelola bisnis global. Dan yang ketiga adalah profitability through cost and growth. Setiap perusahaan dituntut untuk mendapatkan profitabilitas melalui efisiensi atau penghematan biaya produksi, biaya sumber daya manusia, dan pengeluaran lainnya. Kemudian ada teknologi. Adanya teknologi mengakibatkan proses produksi lebih cepat dan dunia menjadi semakin kecil. Tantangan ini menuntut manajer mampu menjadikan teknologi yang ditawarkan mudah penggunaannya dan bermanfaat. Kemudian ada capability focus. Kapabilitas menyangkutkan kapabilitas yang berwujud seperti teknologi yang dimiliki dan kapabilitas tak terwujud seperti kemampuan yang berubah, fleksibel, memiliki kepercayaan diri dan motivasi berprestasi. Kemudian change, and change some more. Perusahaan harus selalu berubah secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerjanya,
berinovasi terus-menerus, dan menciptakan strategi baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan selanjutnya ada value chains for business competitiveness and HR. Service value chains yang berorientasi pada customer responsiveness. Kemudian yang terakhir ada turnaround is not transformation. Transformasi yang menekankan pada perubahan fundamental. Perubahan lingkungan tersebut menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerjanya atau produktivitasnya. Sebelumnya, langsung saja, yaitu membangun manusia dengan memahami karakteristik generasi. Pengertian generasi sendiri telah dikemukakan oleh para peneliti dalam berbagai publikasi ilmiah. Nilai-nilai generasi pertama kali diteliti dan diungkapkan oleh Mannheim pada tahun 1952 yang menelaah tulisan-tulisan dalam bidang sosiologi tahun 1920 sampai 1930. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya itu, Mannheim menyimpulkan bahwa generasi adalah sekelompok konstruksi sosial di mana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Individu yang menjadi bagian dari satu generasi adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama. Dalam buku profil generasi milenial menyatakan bahwa milenial dalam bekerja memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, yang diantara itu: 1. Para milenial bekerja bukan hanya sekedar untuk menerima gaji, tetapi juga untuk mengejar tujuan sesuai yang sudah dicita-citakan sebelumnya. Milenial tidak terlalu mengejar kepuasan kerja, namun yang lebih milenial inginkan adalah kemungkinan berkembangnya diri mereka ke dalam pekerjaan tersebut, seperti mempelajari hal-hal baru, skill baru, sudut pandang baru, mengenal lebih banyak orang, serta mengambil kesempatan untuk berkembang dan sebagainya. Yang ketiga, milenial tidak menginginkan atasan yang suka memerintah dan mengontrol. Yang keempat, milenial tidak menginginkan review tahunan, melainkan menginginkan ongoing observation. Yang kelima, milenial tidak terpikir untuk memperbaiki kekurangannya, tetapi lebih berpikir untuk mengembangkan kelebihan yang. Konsep daya saing. Dimensi daya saing menurut Muhardi yang pertama adalah biaya, meliputi biaya produksi, penggunaan kapasitas produksi, dan produktivitas tenaga. Yang kedua adalah kualitas, meliputi penerimaan produk dan daya tahan produk. Yang ketiga ada waktu penyampaian. Manajemen pengetahuan. Dalam metode pengelolaan perusahaan terdiri dari pengumpulan, memproses, menyebarkan, dan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga memberikan manfaat pada proses pengambilan keputusan menjadi lebih pendek, memberi kemungkinan reaksi langsung terhadap kondisi yang berubah secara dinamis. Manajemen pengetahuan juga diterapkan untuk memperbaiki komunikasi di antara manajemen puncak dan pekerja untuk mempertahankan proses kerja. Yang terakhir adalah penerapan sumber daya manusia strategi pada entitas bisnis. Strategi sumber daya manusia adalah alat yang digunakan untuk membantu perusahaan mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan rencana sumber daya manusia merupakan rencana jangka panjang. Hal ini karena perencanaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan alokasi karyawan pada tugasnya untuk tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan hal-hal yang akan terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi
pada perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.